wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pada hari ini kami dari Universitas Muhammadiyah ingin bersosialisasi di SMA kalian. Sebelum kami memasuki acaranya, marilah kita perkenalkan dulu teman-teman yang ada di sini. Dari saya sendiri, saya Bayu. Di sini ada Fikri, ada Andun, ada Altaf, Adit, Ami, dan Adal. Halo. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kalimat. Langsung saja kita masuk dalam acara, yaitu acara pertama yang akan kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuk ke pemateri, yaitu materinya dengan materi manajemen diri dan organisasi yang akan dibawakan oleh Andun dan Altaf. Kepada Andun dan Altaf kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Kurang kompak lagi. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama Kakak Anggun. Biasa dipanggil Baginda Ratu. Nah, jadi di sini boleh dinikmati juga ini makanannya yang udah disiapin. Iya, sama-sama. Maaf ya yang nggak dapat, bisa lagi. Bukan jadi pemimpin. Nggak apa, aku nggak mau jadi pemimpin. Nah ini contohnya ya. Misalnya kalian tamat sekolah terus kalian berkuliah. Contohnya itu kalian kita bertukar pikiran antara satu dengan yang lain gitu. Jadi selanjutnya pengertian manajemen organisasi. Manajemen organisasi itu memiliki fungsi yang salah satunya mengatur tugas dan kegiatan kerjasama sebaik-baiknya. Jadi selama bagian punya organisasi kan juga di sekolah nih, tugas organisasi juga harus dimanajemenkan baik-baik karena nggak semuanya kita ke organisasi karena sekolah juga nomor satu. Sini siapa yang ikut organisasi? Di organisasi kan? Tergantung nggak selama mengikuti organisasi dengan waktu sekolah? Enggak. Karena gitu, tapi pengalaman saya dulu SMA banyak mengikuti organisasi, salah satunya OSIS, MPK, ROHIS, Forum OSIS Pekanbaru, Forum OSIS Riau, dan dulu saya juga pernah bekerja sama mantan ketua OSIS di sini namanya Hisham Majid. Hisham Majid dulu dia ketua OSIS di sini dan saya pernah berpartner sama dia di kegiatan pelajar mahasiswa. Yang kedua ada fungsi mencegah kelambatan kerja serta kesulitan yang untuk dihadapi. Jadi organisasi ini juga berfungsi untuk tentang diri kita gimana kita mengerjakan sesuatu gitu. Dengan contoh kita dikasih mandat mengerjakan sebuah tugas, tapi nggak bisa sendiri gitu. Otomatis kita memerlukan teman, kawan atau grup lah. Nah, disitulah kita menggunakan sebagian kekuatan kita, apa yang kita tahu dan bersama-sama untuk menyelesaikan mandat tersebut. Lalu ada mencegah kesimpangan kerja. Jadi, misalnya kalian mengerjakan sesuatu nih, terus nggak semuanya kalian bisa lakuin, kan jadi ada penyimpangan. Disitulah kalian mengajak kawan, tim itu untuk bisa mengisi kekurangan kalian dalam kerjasama. Selanjutnya ada menentukan pedoman kerja. Nah, di organisasi ini sangat penting menentukan pedoman kerja, karena setiap orang memiliki kepribadiannya yang berbeda. Dengan contoh, abang ini dia nggak bisa dibawa banyak karena dia agak introvert. Nah, jadi dia lebih dikerjakan keperlengkapan, badannya besar. Itu sebagai untuk pedoman kerja gitu. Beda lagi apa yang di belakang. Mukanya kan agak baik gitu. Mukanya muka alim. Berarti abang itu cocok nanti di seksi ngaji lah atau keislaman lah. Beda lagi abang nih. Kalau abang ini cocoknya di besi-besi lah.
Ya karena apalagi nampaknya dari perfeksionis gitu kan. Dari situ kita bisa menentukan ya, gimana kita bisa membagi kerja kita, pedoman kerja kita dalam hubungan ini. Selanjutnya ada keuntungan organisasi. Yang ikutin organisasi tadi apa aja dapat belajar selama itu tadi? Ada keuntungan nggak? Jadi organisasi ini banyak keuntungannya, tidak hanya pikiran tapi juga pikiran kita. Contoh paskib, kepemimpinannya diuji, tubuh dia juga dimaksimalkan gitu. Jadi yang pertama ada individu tahu akan tugasnya. Contoh, tari tugasnya menari terus. Dari menari yang ada keuntungan tubuhnya lentur, kayak karet. Kayak karet kan gitu. Nah kayak gitu juga yang satu paskib tubuhnya kuat keras kayak baja. Selanjutnya memperjelas kerja anggota organisasi. Memperjelas ini yang pertama, kita harus jelas menyatakan sesuatu. Contohnya, abang itu tadi telah disuruh video-video kan nanti video-videonya. Tahu tuh? Itu salah satunya tuh. Contoh dari kesimpangannya, hati menyimpang gitu. Selanjutnya tenaga kerja sesuai kemampuan agar efektif. Nggak mungkin lah kan? Dimensi tubuh, perasaan, pikiran, spiritual. Foto lah. Foto. Oh, foto Pak. Perhatikannya sangat. Oke, selanjutnya dari saya ya. Yang bisa jelasin apa itu organisasi dan sebagai organisasi yang ada di SMA 7 ini ke depan. Udah kita. Apa tadi? Yang bisa jelasin ke depan, apa kalau salah apa jelasin dulu. Kita sebutkan organisasi apa. Maju di depan shoot ini yang Banyak lagi yang indah. Namanya kenalin nama siapa? Halo. Saya ini jelasin dong. Ini banyak sih. Organisasi yaitu ini perkumpulan. Nggak dengar. Perkumpulan antara antara satu orang untuk memberikan satu orang plus satu orang lagi untuk memberikan pendapat untuk mencapai sampai tujuan. Lu apa aja organisasi yang ada di SMA? OSIS, Pramuka, Sibra, banyak musik dance, Jepang, sampai belajar Jepang Lagi. Ada apa-apa. Baiklah, ada terakhir nih pertanyaan bonus. Ini apa hasilnya dari materi tadi ya? Ini pertanyaan mungkin lebih mudah lah. Di sini siapa yang tahu di mana letaknya kampus Muhammadiyah Riau? Yang mana ya? Yang mana maju ke depan? Di sini nggak, saya nggak akan nunjuk itu. Siapa yang berani ke depan? Yang duluan dong. Coba jelaskan. Enggak maksudnya disebutkan. Mana majalahnya tuh nggak tahu. Iya nama jalannya. Jalan Nangka. Belum sekali kan mananya? Sebelah kiri yang mana? Yang warna hijau deh sekarang ada juga yang warna hijau. Nah, saya jalan
Selesai. Baiklah, sebelum kita mengakhiri acara kita pada siang hari ini, saya berharap kepada teman-teman semua untuk mengikuti sesi kita bersama untuk bagi dokumentasi nanti. Untuk teman-teman sekalian boleh berdiri semua. Boleh ke depan sih biar agak depan aja ya. Business owner, kan kita memiliki usaha. Tidak selamanya kita mengerjakan pekerjaan kita itu sendiri. Pasti akan ada yang namanya merekrut orang lain. Nah, pasti kita akan menjadi seorang pemimpin. Nah, agak menarik dan sulit untuk orang yang memimpin orang lain, padahal dia tidak bisa untuk memimpin dirinya sendiri. Nah, maka dari itu, jika kita belajar mengenai manajemen diri ini, manajemen self management ini di dalam ataupun di luar negeri sekalipun, yang pertama itu adalah pimpinlah dirimu sebelum kamu memimpin orang lain. Bagaimana bisa kamu memimpin orang lain jika dirimu sendiri saja tidak bisa kamu pimpin? Nah, selanjutnya, maka dari itu kakak akan menjelaskan pengertian dari manajemen diri itu seperti apa, pengertiannya seperti apa. Sebenarnya kita pakai fokus ya teman-teman, cuma karena nggak bisa, jadi kakak sebutin aja. Oke, boleh sekali dimakan makanannya, enjoy aja kita ya. Yang pertama, manajemen diri. Manajemen diri itu bisa dijabarkan seperti di mana seseorang telah menetapkan, seseorang telah menentukan tujuan yang ingin dia capai. Dia melakukan seperti mengatur dirinya dengan sebaik-baik mungkin agar tujuan itu tercapai. Lalu pada manajemen diri ini dia ada memiliki dimensinya. Dimensinya itu ada 4. Yang pertama ada dari pikiran, lalu tubuh, terus perasaan dan juga spiritual. Kita udah bahas satu ya. Yang manajemen diri yang dimensinya pikiran itu, jika kita ingin memanage diri kita dengan hal positif, tentunya kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif. Nah, seperti apa Kak? Contohnya itu seperti kita memiliki daya ingat yang baik, lalu kita memiliki persepsi yang baik pula. Nah, terus yang di tubuh itu, jika kita ingin memanage diri kita, tentu kita harus menggunakan tubuh kita beraktivitas. Kita harus menjaga tubuh kita supaya fit, lalu kita harus supaya sehat tubuh kita dengan cara kita mengatur pola makan, pola tidur, lalu relaksasi yang cukup. Nah, yang ketiga itu dimensi perasaan. Siapa yang nggak punya perasaan ini? Nah, kalau perasaan ini contohnya seperti ini. Jika seseorang mempengaruhi jiwa emosional kita, nah kita sudah tahu kita respon seperti apa sih yang harus kita kasih ke mereka, seperti itu. Lalu yang spiritual ini karena kita adalah manusia ini memiliki nilai-nilai hidup dan tujuan hidup. Nah, nanti hasil akhirnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita percaya, seperti itu. Lalu lanjut, manajemen diri ini kita harus memiliki tujuan hidup. Ada yang nggak punya tujuan hidup di sini? Bisa. Ini. Nah, kita harus tahu deh. Kita harus punya tujuan hidup. Visi kita apa kita harus tahu. Lalu kita harus fokus. Habis itu kita harus fleksibel. Fleksibel dalam artian di sini adalah kita selalu ingin belajar. Kita menerima masukan-masukan yang baik untuk diri kita agar lebih menjadi baik pula. Terus kita harus disiplin. Nah, kalau nggak ada disiplin ini, yang semuanya telah kita lakukan itu nggak ada gunanya. Kan semuanya dimulai dari kedisiplinan. Dan yang terakhir itu kita harus percaya diri. Yang di sini yang punya jiwa introvert, insecure ada? Buang jauh-jauh, kita hilangkan kalau misalnya kita ingin memanage diri kita lebih baik lagi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abang Alta. Halo.
kenali. Saya biasanya dipanggil Al atau Alta. Oh, ini saya. Di sini saya akan melanjutkan sosialisasi materinya, yaitu tentang organisasi. Di sini siapa anak organisasi? PBB. Itu siapa lagi? OSIS? Enggak ya? OSIS ada kasus itu pramuka. Dan tahu organisasi. Apa? Nanti ada pertanyaan nanti apa dia? Ya, ada pertanyaan apa dia? Ya, apa? Tahu organisasi apa? Ada tahu organisasi? Ada yang tahu nggak? Kelompok perkumpulan. Jadi gini, organisasi itu adalah sebuah perkumpulan atau wadah antara kerjasama orang satu atau dua orang yang lebih. Jadi organisasi ini sebenarnya bukan hanya tentang wadah juga, perkumpulan itu juga bisa dibilang organisasi, geng-geng motor itu juga bisa dibilang organisasi gitu. Karena organisasi ini dia memiliki kegiatan kerjasama, membagi pikiran, sharing, serta bertukar pikiran antara satu dengan yang lain gitu. Jadi selanjutnya pengertian manajemen organisasi. Manajemen organisasi itu memiliki fungsi yang salah satunya mengatur tugas dan kegiatan kerjasama sebaik-baiknya. Jadi selama bagian punya organisasi kan juga di sekolah nih, tugas organisasi juga harus dimanajemenkan baik-baik karena nggak semuanya kita ke organisasi karena sekolah juga nomor satu. Sini jadi siapa yang ikut organisasi? Di organisasi kan? Tergantung nggak selama mengikuti organisasi dengan yang waktu sekolah? Enggak. Karena gitu, tapi pengalaman saya dulu SMA banyak mengikuti organisasi, salah satunya OSIS, MPK, ROHIS, Forum OSIS Pekanbaru, Forum OSIS Riau, dan dulu saya juga pernah bekerja sama mantan ketua OSIS di sini namanya Hisam Majid. Hisam Majid dulu dia ketua OSIS di sini dan saya pernah berpakai sama dia di kegiatan pelajar mahasiswa. Yang kedua ada fungsi mencegah kelambatan kerja serta kesulitan yang untuk dihadapi. Jadi organisasi ini juga berfungsi untuk tentang diri kita gimana kita mengerjakan sesuatu itu. Dengan contoh kita dikasih mandat mengerjakan sebuah tugas, tapi nggak bisa sendiri gitu. Otomatis kita memerlukan teman, kawan atau grup lah. Nah, disitulah kita menggunakan sebagian kekuatan kita, apa yang kita tahu dan bersama-sama untuk menyelesaikan mandat tersebut. Lalu ada mencegah kesimpangan kerja. Jadi, misalnya kalian mengerjakan sesuatu nih, terus nggak semuanya kalian bisa lakuin, kan terjadi ada penyimpangan. Disitulah kalian bukannya kawan tim itu untuk bisa mengisi kekurangan kalian dalam kerjasama. Selanjutnya ada menentukan pedoman kerja. Nah, di organisasi ini sangat penting menentukan pedoman kerja, karena setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Dengan contoh, abang ini dia nggak bisa dibawa banyak karena dia agak introvert. Nah, jadi dia lebih dikerjakan ke perlengkapan, badannya besar. Itu sebagai untuk pedoman kerja gitu. Beda lagi abang yang di belakang, mukanya kan agak baik gitu, mukanya muka alim. Berarti abang itu cocok nanti di seksi ngaji lah atau keislaman lah. Beda lagi abang nih, kalau abang ini cocoknya di besi-besi lah. Ya karena abang ini nampaknya dari perfeksionis gitu kan. Dari situ kita bisa menentukan gimana kita bisa membagi kerja kita, pedoman kerja kita dalam perhubungan ini. Selanjutnya ada keuntungan organisasi. Yang ikutin organisasi tadi apa aja dapat keuntungan selama ini tadi? Ada keuntungan nggak? Jadi organisasi ini banyak keuntungannya, tidak hanya pikiran tapi juga diri kita. Contoh pas skip, keberpikirannya diuji, tubuh dia juga dimaksimalkan gitu. Jadi yang pertama ada individu tahu akan suksesnya. Contoh, tari tugasnya menari terus. Jadi dari menari yang bukan ada keuntungan yang punya lentur kayak karet.
pajak. Selanjutnya memperjelas kerja anggota organisasi. Memperjelas ini yang pertama, kita harus jelas menyatakan sesuatu. Contohnya, abang itu tadi telah disuruh video-video kan nanti video-videonya. Tahu tuh? Itu salah satunya tuh. Contoh dari kesimpangannya, menyimpang gitu. Selanjutnya tenaga kerja sesuai kemampuan agar efektif. Nggak mungkin lah kan,